Sebelumnya, teman-teman semua jawab pertanyaan ini dulu ya. Nah, biar teman-teman semua lebih paham dan lebih tahu tentang sholat, yuk kita simak video penjelasannya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, silakan menyaksikan video ini. Berikut video penjelasan tentang sholat ya. Tonton sampai akhir loh, jangan di skip dan disimak baik-baik ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan, menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Dalam Islam, sholat menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun Islam, sholat juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Sholat termasuk rukun Islam yang artinya adalah tiang agama. Di samping itu, sholat memiliki tujuan yang tak terhingga. Tujuan hakiki sholat sebagaimana yang dikatakan Al-Jaziri adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Di samping itu, sholat juga merupakan bukti takwa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ayatnya mengatakan bahwa sholat bertujuan menjauhkan orang dari keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Oke, berikutnya kita akan bahas macam-macam sholat. Ada berapa macam sih sholat itu? Sholat ada dua. Yang pertama, sholat wajib, dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat wajib ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasa dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, itu sholat sunnah. Kembali lagi ke awal bahwa sholat menjadi dasar dan pedoman bagi setiap aktivitas yang kita lakukan, aktivitas di kehidupan kita. Karena sholat adalah amalan yang akan dihisap pertama kali di hari akhir nanti. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga sholat kita agar sholatnya tidak bolong-bolong, terutama sholat wajib itu yang paling penting. Kita sebenarnya hidup di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan dunia ini hanya sementara, semuanya hanya sementara. Apapun yang kita miliki sekarang itu hanya sementara, itu semua hanya titipan. Nah, untuk apa sih kita beribadah? Untuk apa sih kita sholat? Ya untuk bekal di kehidupan kita yang selanjutnya, kehidupan kita yang kekal, yang akan abadi selamanya, yaitu apa? Kehidupan kita di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, di situ artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk dalam sholat itu bagaimana sih? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Quran surah Al-Mu'min ayat 1-2.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Thaha ayat 14 yang artinya begini: sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dalam surat Thaha ayat 14 tersebut menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti ketika kita takbir membaca Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Menjelaskan tentang keagungan Allah. Ketika hati kita selalu mengingat Allah, membuat jiwa kita menjadi tenang, tentram, damai. Ketika jiwa kita sudah tenang, damai, tentram, maka kehidupan sehari-hari kita pun akan mengikuti. Tidak tergesa-gesa, jadinya bukan santai, bukan menyepelekan, tapi lebih ke sudah apapun yang terjadi itu ya atas kehendak Allah, takdir dari Allah, atas izin Allah gitu. Jadi kita menerima apapun yang terjadi di dunia ini dengan ikhlas. Akhirnya ikhlas, jiwanya tenang begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang di situ artinya adalah kita harus mengerjakan sholat dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk. Agar kita khusyuk dalam sholat kita harus benar-benar memperhatikan syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat. Nah, syarat wajib sholat itu ada apa saja sih? Yang pertama itu Islam. Yang kedua, suci dari haid, kotoran, dan nifas. Yang keempat, berakal. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, baligh. Dan yang kelima, telah sampai dakwah atau perintah Rasul kepadanya. Yang keenam, melihat atau mendengar. Dan yang ketujuh, terjaga, artinya tidak tidur dan tidak lupa. Berikutnya ada syarat sah sholat, itu suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Berikutnya ada rukun sholat. Rukun sholat yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Fatihah, ruku serta tumaninah, i'tidal serta tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, memberikan salam yang pertama ke kanan dulu ya, baru ke kiri, terus menertibkan rukun. Dari hal tersebut sudah sangat jelas ya, dari penjelasan tadi sudah sangat jelas bahwa kita sangat penting menjaga sholat kita. Saya pernah membaca kalimat yang isinya tuh begini: perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki segala urusanmu. Berarti sholat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Maka dari itu, ayo kita sholat, kita laksanakan sholat tanpa bolong-bolong. Sholat wajibnya saja dulu kita full 5 waktu. Kalau bisa ditambah sholat sunnahnya juga, seperti sholat tahajud, sholat duha. Itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita, bagi dunia akhirat kita. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya.